Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Martianti Ningsih, NIM K4519069 dari Pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai pengukuran menggunakan respirometer sederhana. Nah, respirometer sendiri merupakan satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi pada organisme-organisme kecil. Dan untuk video kali ini saya menggunakan objek yang akan diukur, yaitu kecambah kacang hijau. Dan tujuan dari pengukuran kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui atau mengukur laju respirasi dari kecambah kacang hijau yang akan saya jadikan objek. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh massa terhadap laju respirasi pada organisme, yaitu salah satunya saya ambil kecambah kacang hijau. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak. Sekarang kita ke alat dan bahannya. Yang pertama ada kecambah. Di sini kecambah 1 berisi 15 biji kecambah dengan berat 2,5 gram. Dan di sini ada kecambah 2 berisi 30 biji dengan berat 5 gram. Kemudian di sini ada soda api yang memiliki rumus kimia NaOH. Di sini ada larutan berwarna yang berfungsi sebagai pengganti eosin. Kemudian ada tempat untuk objeknya berupa tabung, dan di sini ada penggaris. Kemudian ada plastisin untuk menutup tabungnya nanti, supaya udara dari luar tidak masuk dan udara yang di dalam tidak keluar. Dan di sini ada kapas sebagai penutup dan pembungkus soda api. Kemudian di sini ada sedotan yang berfungsi sebagai pengganti pipa. Yang pertama, kita menuangkan NaOH ke kapas. Secukupnya saja, ini kebanyakan. Dibungkus. Jangan lupa ini setelah diambil ditutup kembali. Dan selanjutnya tutup tabungnya dibuka, langsung ini dimasukkan. Kita maksudnya mengukur kecambah 1 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan kecambah 1 yang berisi 15 biji kecambah. Kemudian kita tutup dengan plastisin. Usahakan ini tertutup rapat supaya tidak ada udara yang masuk dan tidak ada udara yang keluar. Kemudian ini sedotannya dimasukkan. Jika sudah, kemudian di ujung sedotan diberi set warna. Ini saya mengambil pewarna makanan. Nah, seperti ini. Kita letakkan. Seperti ini. Kemudian kita amati.
Kita tunggu sampai 5 menit. Dan setelah 5 menit terjadi pergeseran cairan sepanjang 0,3 cm untuk kecambah 1. Selanjutnya untuk kecambah kedua yang 30 biji, kita buka dulu karena ini tadi saya tutup. Setelah mengeluarkan yang 15 biji yang kecambah 1, kita buka, masukkan lagi. Kemudian setelah masuk semua, kita tutup pakai plastisin. Dan kita masukkan sedotan lagi. Ini kita lihat kalau ada plastisinnya seperti ini, dikeluarkan karena ini akan menghambat oksigen yang akan masuk nanti. Nah, ini usahakan selalu tidak ada rongga. Setelahnya baru ditambahkan satu warna. Kita setting timernya 5 menit, dan ini tadi ada sedikit guncangan jadi melebar. Kemudian sekarang kita ukur. Satu cm dari titik awal di ujung sedotan untuk pergerakan cairannya. Sekarang untuk pembahasannya, percobaan pertama tadi jumlah kecambahnya ada 15 biji, kemudian massa kecambahnya yaitu 2,5 gram, dan waktunya 5 menit. Nggak pada penggaris ini 3 mm. Untuk volumenya nanti menghitungnya sekalian. Kemudian percobaan kedua, jumlah kecambahnya ada 30 biji, massa kecambahnya tadi 5 gram. Karena tadi hanya bisa mengukur yang 5 gram ini, dan karena jumlah kecambah yang pada percobaan pertama itu separuhnya, jadi masanya 2,5 gram. Karena tadi
Skala minimal dari timbangannya yaitu 5 gram saja. Waktunya sama 5 menit. Dan angka yang tertera pada penggaris tadi 10 mm atau 1 cm. Kemudian kita akan menghitung volume konsumsi. Untuk percobaan 1 kita menggunakan rumus volume tabung karena tadi sedotannya pengganti selang atau pipa itu berbentuk tabung ya. Jadi rumusnya PR kuadrat S. Kita ganti S bukan T karena tadi ini jarak ya, bukan tinggi. Kemudian 3,14. Jari-jarinya tadi sudah saya ukur, jari-jari ininya itu 3 mm 3 kuadrat, jadi nanti ini ukurannya milimeter. Untuk jaraknya tadi untuk percobaan pertama yaitu 3 mm juga. Kemudian ini kita hitung menggunakan kalkulator 3,14 kali 3 kali 3 kali 3 84,78 mm kubik atau 0,085. Kita bulatkan saja cm kubik atau 0,085 ml. Kemudian untuk percobaan 2, volume tabung, maksudnya volume sedotannya tadi untuk konsumsi oksigennya, PR kuadrat S 3,14, 3 kuadrat S nya tadi 10 mm, berarti 3,14 kali 90, hasilnya 282,6 cm. Maaf, ini tadi sudah benar centimeter kubik, berarti yang ini milimeter kubik, atau jika dijadikan centimeter kubik maka hasilnya 0,283 ya. Kita bulatkan sama dengan 0,283 ml. Dah, kita masukkan 0,085 ml dan 0,283 ml. Nah, sekarang kita menganalisis datanya. Untuk percobaan 1 menghitung rata-rata O2 yang memiliki rumus VO2 dibagi waktu. Jadi volume O2 itu adalah volume konsumsi pada percobaan 1 0,085 dibagi waktunya 5 menit. Berarti kita hitung
yaitu menghasilkan 0,017. Ini volume rata-rata berapa ya, mililiter per menit. Untuk yang percobaan 2 langsung saja 0,283 dibagi 5 menit juga, kita hitung 2, hasilnya 0,057 mililiter per menit. Dan laju respirasi untuk percobaan 1, rumusnya volume konsumsi 0,085 dibagi masanya 2,5 gram dibagi waktunya 5 menit. Jadi kita hitung hasilnya 0,0068, volumenya tadi mililiter per gram per menit. Kemudian untuk yang percobaan 2, volumenya 0,283 dibagi masanya 5 gram dan waktunya 5 menit, berarti 0,283 mililiter per gram per menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju respirasi untuk percobaan 1 dan percobaan 2 itu lebih cepat percobaan 2. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar massa, yaitu pada percobaan kedua, ini akan menghasilkan laju respirasi yang lebih besar pula. Jadi massa dan laju respirasi berbanding lurus. Jika salah satu lebih besar, maka yang lain akan mengikuti menjadi lebih besar pula. Ini untuk nilainya. Sekian percobaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.